Assalamualaikum, kembali di OA Tekno. Resmi sudah Xiaomi meluncurkan Redmi Note 10. HP ini akan dijual mulai tanggal 6 April 2021. Dari banyak pertanyaan, kelihatan masih banyak yang bingung mau langsung beli di hari penjualan perdananya sebelum goib seperti biasa atau nunggu satu hari lagi di mana Realme akan meluncurkan Realme 8. Karena itu, yuk kita bahas di video ini. Melihat dari spesifikasi, ada beberapa perbedaan yang cukup fundamental. Salah satunya adalah SoC. Redmi Note 10 akan menggunakan Snapdragon 678 SoC baru, dan ini pertama kali digunakan di Indonesia. Sedangkan Realme 8 lagi-lagi menggunakan MediaTek Helio G95. Bukan soal kecepatannya, tapi ini sudah pernah digunakan sama Realme. Di sini kelihatan Realme nih kayaknya cuma bongkar pasang seri angka yang generasi sebelumnya aja. SoC Helio G95, baterai dan kamera depan dari Realme 7. Sedangkan layar Super AMOLED dan setup kamera belakangnya dari Realme 7 Pro. Ini bukan berarti jelek ya. Mungkin maksudnya Realme ini adalah versi penyempurnaan. Tambahan lagi, untuk versi Indonesia, nanti Realme 8 bakal dikasih NFC yang nggak dikasih di Realme 8 di versi negara lain. NFC ini juga yang jadi faktor keunggulan Realme 8 dari Redmi Note 10. Selain itu, soal kamera juga di atas kertas Realme 8 sedikit lebih unggul dari Redmi Note 10. Tapi, Redmi Note 10 punya beberapa kelebihan yang nggak ada di Realme 8. Satu, SoC-nya tadi udah dibahas. Ini Snapdragon. Disclaimer, di sini di video ini bukan bahas performa karena saya belum tes langsung side by side ya. Soal performa nanti aja, kalau ada rezeki buat megang langsung kita tes. Atau kalau mau lengkap sekalian, kalau mau puas lihat di Jagat Review. Tapi buat yang paham dan suka, apalagi fanboynya Gcam, Google Cam atau Pixel Cam, ini pasti ngerti kalau pakai chipset Snapdragon pasti akan jadi poin yang lebih. Nah, tim Google Cam, ayo dong, tim Gcam ketik di kolom komentar menurut kalian gimana terhadap HP ini. Yang kedua, speaker Redmi Note 10 udah stereo, luar biasa. Di harga 2,5 juta dikasih dual stereo speaker. Ini biasanya cuma ada di HP flagship. Cuma setelah ini tuh saya yakin mid-end pun akan trennya menuju ke dual speaker semua. Biasanya kayak gitu, si Xiaomi duluan biasanya di harga yang murahnya. Dual stereo speaker ini tuh killer fitur banget kalau menurut saya yang udah ngerasain dual stereo speaker ya. Apalagi yang front facing. Ini nggak front facing tapi oke lah buat harganya. Beda banget rasanya satu speaker dan dual stereo speaker kalau nonton multimedia di mode landscape. Nah, kalau mono, suara cuma dari sebelah kanan aja. Sedangkan kalau udah biasa stereo ya enak, kanan kiri bunyi. Walaupun biasanya yang kiri beberapa HP lebih pelan dibanding yang kanannya, tapi tetap ada suara dibanding cuma dari kanan aja. Kalau megangnya portrait mungkin nggak kerasa karena dari bawah, tapi kalau udah landscape itu berasa banget. Yang terakhir, kemungkinan Redmi Note 10 juga akan unggul di harga yang lebih murah. Gini, kita tahu Redmi Note 10 harganya 2,5 juta, bahkan cuma 2,4 juta di penjualan perdananya kalau bisa dapetin, tapi kayaknya sih bakal susah biasanya ya. Sekarang tinggal nunggu harga resmi Realme 8. Saya yakin saat ini kawan-kawan di Realme lagi pusing bikin statement buat alasan kenapa Realme 8 itu akan dijual lebih mahal dari Redmi Note 10 sebagai pesaingnya. Saya yakin karena hampir nggak mungkin kayaknya bisa lebih murah dari 2,5 juta. Kita lihat aja. Harga awal Realme 7 dulu, Realme 7 waktu pertama kali dijual itu yang 8128 ya, yang RAM-nya 8GB, itu dijual 4 juta. 4 juta kurang 1.000. Nah, kalau di India nih, Realme 8 yang sama ya, 8128, di India diberi harga kalau dirupiahkan itu sekitar 3,4 juta rupiah. Itu aja udah lebih murah dari Realme 7 waktu launching kan. Nah, untuk seri terendahnya yaitu 4128 itu sekitar 3 juta rupiah. Memang Redmi Note 10 yang dijual di Indonesia besok ini itu RAM-nya cuma 4 GB, 464 ya. Tapi
Justru menurut saya disitulah kepintaran si Xiaomi, karena jelas ya, segmen Redmi Note 10 ini adalah segmen Kerehore, bukan yang punya duit banyak lah gitu ya. Jadi jelas akan sangat sensitif terhadap harga. Nah, kalau mereka ngasih harga yang terdengar murah, slogan mending Redmi itu kayaknya bakal menggantikan mending Xiaomi. Dia juga. Paling nggak sampai Realme 9 nanti, kalau itu pun kalau bisa menyaingi. Tapi kalau Realme 8 saya yakin harganya akan diluncurkan dengan harga yang lebih mahal dari Redmi Note 10. Jadi mungkin nanti alasannya karena memang kelasnya beda. Nah, kita lihat lagi nih. Menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Kalau menurut saya, nanti di kesimpulan. Jangan lupa, yang dibahas tadi cuma soal spesifikasi hardware. Masih banyak faktor lain yang membuat sebuah HP itu dibilang bagus atau kurang, dan juga kebutuhan orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi jelas, di antara dua pilihan ini, saya pilih Redmi Note 10 karena faktor Snapdragon dan dual speakernya. Memang butuh NFC, tapi kalaupun harus ngambil Redmi 8 karena NFC-nya, saya mending nabung sedikit buat ke Redmi Note 10 Pro. Kenapa? Karena saya yakin selisihnya nggak akan jauh beda antara kedua HP ini yang harusnya beda kelas gitu ya. Tapi kayaknya itu buat di video lain aja. Kalau digabungin nanti kepanjangan video ini. Kalau teman-teman gimana? Pilih yang mana di antara dua HP ini, Realme 8 atau Redmi Note 10? Kalau masih bingung juga, kalian bisa buka oatekno.com. Di situ ada pilihan HP-HP resmi di Indonesia yang udah kami kelompokkan berdasarkan segmen harganya. Juga ada link resmi pembeliannya kalau mau beli, kalau mau lihat-lihat doang juga bisa tentunya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.